Shalom semuanya. Kembali lagi kita melaksanakan ibadah Jumat PMK Unsika pada tanggal 6 Mei 2022 yang bertemakan Knowing and Doing. Walaupun ibadah kita saat ini masih berlangsung secara virtual, tapi aku harap hal itu tidak akan membuat semangat dan sukacita kita berkurang dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Di awal Mei ini, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita satukan hati dan pikiran kita sama-sama naikkan pujian menyenangkanmu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan membangunkan kami dari tadi pagi kami bangun tidur ya Tuhan, sampai pada detik ini Bapa kami boleh datang, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kesudahan. Kau juga yang akan memberkati Bapak setiap pelayan yang akan melayani hari ini ya Bapak. Biarlah ya Bapak apa yang kami berikan hanya untukmu saja dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oke teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam lagu Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga kundilannya, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
kepada hambanya yang membawakan sharing firman Tuhan, saya persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa atas kasih penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan. Biarlah kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui saya hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya dapat terlaksana saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pakai hati kami, pakai telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan seturut firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang saat ini dapat termeterai dalam lubuk hati kami masing-masing dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu yang hidup. Berfirman lengkap saat ini Tuhan dalam hidup kami saat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Oke, aku harap teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Asik. Nah, perkenalkan, namaku Beni Kristo Lumban Tobing dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2019. Oke, di sini tema yang akan aku bawa yaitu knowing and do it. Bukan duit ya teman-teman, bukan duit, tapi do it. Ya. Diambil dalam Roma 12 ayat 2. Apakah teman-teman sudah dapat? Oke, mari kita teman-teman cukup untuk menyimaknya saja, biar aku yang bacakan untuk teman-teman. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Teman-teman, untuk melakukan kehendak Allah itu berarti kita harus hidup dalam rencananya Tuhan. Kita harus tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk tahu rencana Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ada berbagai cara. Yang ku tahu ya teman-teman ya, ada 3 cara kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Yang pertama berdoa, yang kedua membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang ketiga itu beribadah. Kenapa sih ketiga hal ini yang aku sendiri katakan bahwa cara untuk kita tahu kehendak Tuhan? Oke, mari kita kupas ya teman-teman ya. Yang pertama itu berdoa. Kenapa sih berdoa? Karena doa adalah nafas orang percaya. Kita nggak bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan Tuhan.
Aku analogikan sedikit ya teman-teman, gimana teman-teman mau tahu perasaan orang yang teman-teman cintai atau teman-teman sukai kalau teman-teman sendiri belum pernah ngomong sama dia. Bagaimana teman-teman mau tahu siapa nama orang yang teman-teman sayangi atau sukai atau cintai kalau teman-teman belum tanyakan namanya? Doa adalah nafas orang percaya. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam doa, dalam membangun komunikasi dengan Tuhan. Sebagaimana tadi analoginya adalah yang aku sebutkan tadi, bahwa ketika kita ingin mengejar Tuhan, kita ingin tahu isi hatinya Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menanyakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kita bertanya sama Tuhan melalui doa. Sebagai nafas orang percaya, tentu ketika kita tidak berdoa, kita gak akan mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita akan bertanya sama Tuhan, kita menggerutu sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Tapi kita sendiri gak mau nanya sama Tuhan. Kalau kata orang-orang sih aneh kan gitu. Tapi sebagai nafas orang percaya, ketika kita membangun komunikasi lewat doa, kita hidup dengan doa. Aku percaya teman-teman, kita bisa tahu maksud Tuhan itu apa. Nah, kenapa aku bilang berdoa juga? Yang kedua ini adalah karena Tuhan pasti menjawab doa kita di dalam Matius 21 ayat 22. Boleh teman-teman buka Matius 21 ayat 22. Nah, kenapa Tuhan menjawab doa kita adalah sebagai bukti bahwa kita dapat tahu apa maksud Tuhan. Itu adalah di Matius 21 ayat 22. Aku bacakan untuk teman-teman. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi, kalau kita percaya bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu dijawab oleh Tuhan dan kita tahu kehendak Tuhan, itu melalui doa. Jadi kalau teman-teman gak berdoa, teman-teman gak berkomunikasi dengan Tuhan, kita gak akan tahu, teman-teman juga gak akan tahu apa yang Tuhan mau. Dan jangan harap apa yang kita inginkan itu dikasih sama Tuhan. Karena kalau kita mau diberikan sama Tuhan, ya caranya adalah dengan berdoa. Terus kenapa lagi kita harus berdoa? Karena doa itu memiliki power. Yakobus 5 ayat 16, boleh teman-teman buka.
Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu selalu mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, kita yakin doa kita itu dijawab sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu Tuhan akan kasih. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Makanya teman-teman jangan pernah kita berhenti berdoa dengan Tuhan. Kita jangan pernah memutuskan komunikasi kita dengan Tuhan. Karena doa itu penting agar kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua itu adalah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kenapa di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Oke teman-teman, aku akan bacakan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi gimana kita mau tahu isi hati Tuhan kalau misalnya kita nggak baca firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau teman-teman nggak baca firman Tuhan, gimana teman-teman mau tahu Tuhan itu seperti apa? Kalau orang bilang itu keinginannya Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Jadi kalau teman-teman gak baca firman Tuhan, teman-teman gak renungin firman Tuhan, ya teman-teman gak tahu isi hati Tuhan gimana. Terus apa sih keuntungan kita kalau kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan itu? Ya, yang pasti kita akan diberkati sebagaimana dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 mengatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dengan merenungkan firman Tuhan maka kita akan diberkati. Lalu firman itu pasti akan bekerja dalam hidup kita. Kita buka Yesaya 55 ayat 11. Maaf teman-teman, kita jadi banyak buka Alkitab ya, biar kita tahu apa maksud kehendak Tuhan gitu kan lewat firman ini gitu. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa demikian firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kehendak Tuhan, kita mau tahu apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita, ya kita baca firman. Kita baca planningnya Tuhan dalam firman ini gitu. Sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 bahwa mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan sesama, itu terkutuk. Itu terkutuk, teman-teman. Makanya tetap kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetap kita berpegang teguh pada apa yang dikatakan Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan pernah takut akan planningnya Tuhan, karena sudah jelas dalam firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Dan kalau misalnya Allah sendiri yang berkata bahwa firman-Nya tidak akan kembali sia-sia, maka nggak akan ada kesia-siaan, teman-teman. Maka firman ini akan terlaksana dalam hidup teman-teman, sehingga teman-teman tahu apa yang maunya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup teman-teman, sehingga teman-teman tidak kecewa dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah beribadah. Nah, ini menarik, teman-teman. Kenapa aku bilang beribadah? Karena dengan beribadahlah kita diteguhkan, kita dikuatkan. Di dalam persekutuan kita, seperti ibadah kita pada hari ini, atau pada komsel kita dalam masing-masing wilayah komsel, di situ kita mendapatkan kekuatan baru. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, meskipun sulit, itu tidak sia-sia. Dan jerih payah kita itu Tuhan perhitungkan. Jadi jangan pernah teman-teman merasa bahwa apa yang teman-teman lakukan, ibadah teman-teman itu tidak berguna. Jangan pernah. Karena dengan ibadahlah kita mengerti apa yang Tuhan mau dan apa kehendaknya yang Dia inginkan dalam hidup kita. Lalu dengan beribadah kita menjadi tahan uji. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, kita buka, teman-teman. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dengan kita ibadah itu di dalam kesengsaraan kita, agar kita tahu mengikuti setiap rencana Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan menjadi tahan uji. Tidak peduli sekeras apapun dunia menerpa kita, dengan ibadah kita kepada Tuhan,
itu akan menguatkan hidup kita menjadi lebih tahan uji lagi gitu. Lalu kita jangan pernah menjauhi ibadah kita gitu. Dalam Ibrani 10 ayat 25, boleh teman-teman baca, ini yang terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Oke. Aku bacakan untuk teman-teman ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan sekali-sekali kita meninggalkan ibadah kita. Karena ketika kita meninggalkan ibadah kita nggak tahu nih apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Memang berat teman-teman kalau kita mau ngomong mengikut Tuhan itu. Tapi agar kita hidup dalam rencananya Tuhan, kita harus siap. Kita harus tetap berpegang teguh. Dalam setiap apa yang Tuhan mau. Sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga tahu apa yang menjadi perkenaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sekian aja yang ingin aku sampaikan. Biarlah firman ini menjadi renungan bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga untukku sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu telah selesai dalam memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi buah dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami, sehingga bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan Tuhan seutuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang hidup. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayan firman Tuhan yang telah membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan menjadi rema bagi setiap kita. Amin. Mari kita kembali naikkan pujian, nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku yang
sudah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman semua dapat mengirimkan persembahan melalui aplikasi yang tertera di kolom deskripsi. Sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian di sini aku bawa Tuhan. Teman-teman, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kami begitu bersyukur Bapa. Kami boleh selalu diberkati Tuhan. Sebentar tadi kami ya Tuhan telah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah ya Bapa, persembahan yang kami bawa dapat terpakai untuk mempelebar kerajaan Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, berkati juga tangan yang mengelola. Biarlah ya Tuhan boleh terpakai sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa yang kami bisa sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Halo teman-teman, gimana tadi renungannya? Udah merasa terberkati kan? Pasti terberkati lah ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di ujung acara. Mari teman-teman kita panjatkan doa syafaat kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami sekarang ingin bersatu Tuhan, satukan hati untuk berdoa syafaat Tuhan untuk dunia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan sedang mengalami banyak guncangan dan masalah Tuhan, mulai dari perdamaian, bahwa harga minyak yang melonjak, dan serta efek-efek lainnya Tuhan yang berkesinambungan. Kau yang mengetahui Tuhan pikiran-pikiran para pemerintah dunia ini Tuhan. Pasal-Mu Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, berikanlah mereka pikiran akal serta padamu, mereka dapat menentukan keputusan-keputusan yang baik Tuhan, dan mengupayakan perdamaian Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, para presiden, Pak Presiden dan jajarannya. Kami berdoa Tuhan berikanlah mereka hikmat dalam memimpin negeri ini, memimpin juga masyarakat kami, berikan kami kepintaran, keahlian untuk dapat melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah juga Tuhan, berikan bapak-bapak pemerintah ini kepandaian dan juga ketelitian dalam melakukan peraturan yang sesuai untuk yang negara Indonesia ini juga Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang semakin lama semakin menurun. Terima kasih Tuhan, itu pasti semua karena kuasa-Mu Tuhan yang bekerja atas COVID ini Tuhan. Mohonkan Tuhan kalau boleh Tuhan, bila COVID ini dapat
berangsur-angsur menghilang ya Tuhan, agar kami dapat bersekutu kembali secara bertemu tatap muka. Inilah ini permohonan kami ya Tuhan. Dan selanjutnya juga kami ingin berdoa Tuhan untuk Karawang, agar di mana kami menimba ilmu ya Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Kau berkati tempat ini, Kau jauhi dari isu-isu kejahatan dan juga isu-isu politik yang ingin mengacaukan daerah ini. Kau berkati Tuhan pemimpin daerah kami ini agar dapat memimpin Karawang ini dengan baik. Juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk Unsika Tuhan, para rektor, dosen-dosen kami. Biar Kau berkati para rektor-rektor ini, para rektor dan dosen-dosen kami ini memimpin dan mengatur universitas kami ini, dan mereka Kau memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengatur universitas beserta para mahasiswanya. Juga Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk PMK Unsika, Kau berikan kami kesatuan hati untuk tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami hikmat, kami mengandalkan sepenuhnya kuasa-Mu dia turun atas kami Tuhan. Biar Kau yang terus menuntun kami menjadi pemimpin kami. Juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga dan anggota dan orang tua kami Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka semua, karena kami tahu pada saat ini banyak serangan-serangan dari jahat itu Tuhan. Kami memohonkan pertolongan daripada-Mu Tuhan untuk menjaga para orang tua kami ini, juga dijauhkan dari para mara bahaya. Ampunilah kesalahan mereka ya Tuhan, dan mereka layak di hadapan-Mu. Juga Tuhan kami ingin berdoa untuk ibadah ini hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat berkumpul walaupun masih online, tapi tidak menutup kemauan kami tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus. Biar apa yang tadi telah disampaikan pembawa renungan biar dapat kami lakukan dengan baik, dan kami tidak hanya sebagai pengetahuan tapi juga sebagai inti di dalam kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Tuhan makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami kepada percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Bye-bye. Pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa mengikuti dan hadir dalam ibadah Jumat selanjutnya. Yang kedua, di PMK Unsika ada layanan kasih. Jadi bagi setiap anggota PMK Unsika yang ingin konseling atau bantuan dalam doa dapat menghubungi CP yang tertera. Lalu informasi yang ketiga, bagi anggota PMK Unsika jangan lupa mengikuti komsel setiap Senin atau Selasa sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Dan yang keempat, diharapkan untuk mengisi link absensi ibadah Jumat yang telah disediakan di kolom chat. Dan yang kelima, bagi yang membutuhkan informasi mengenai PMK Unsika dapat menghubungi melalui IG PMK Unsika. Oke teman-teman, ibadah Jumat hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah Jumat selanjutnya. Teman-teman jaga kesehatan ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. PMK Unsika, Jesus bless.